Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah, NIM C08191029, ingin mempresentasikan tentang portofolio mata kuliah Desain Interior 1. Berikut merupakan daftar referensi buku saya. Kemudian berikut adalah objek studi, yaitu dari Lexington Apartment, Archipelago Interior Design and Construction. Kemudian tujuan perancangan dari desain ini adalah menciptakan apartemen yang tenang, sejuk, bersih, terang, dan nyaman, ruangan yang sederhana, dan storage yang mencukupi untuk menyimpan pakaian, aksesoris, sepatu, dan lain-lain. Memasuki bab programming, itu dari data di function ada data klien, itu nama Yudamantia Wijaya, usia 47 tahun, fisik normal, pendidikan sarjana ekonomi, hobi masak, warna kesukaan abu-abu dan putih, sifat pribadi yaitu aktif dan suka hal yang sederhana dan praktis. Kemudian ada tabel aktivitas dari pukul 4.30 bangun untuk beribadah, kemudian jam 5 hingga jam 6 bersiap-siap untuk kerja, mulai dari mandi hingga sarapan, kemudian pukul 7 hingga pukul 4 bekerja kantoran, kemudian dari pukul 5 hingga pukul 6 sore memberes dan bersih-bersih setelah pulang dari kantor, kemudian jam 7 hingga jam 11 itu bersantai jika tidak ada kerjaan kantor seperti menonton drakor, YouTube, atau TV. Dan di akhir pekan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersantai, membaca, mencari hiburan, keluar untuk menghilangkan penat, dan lain-lain. Ketika tidak pergi kemana-mana akan lebih sering masak untuk makan pagi, siang, dan malam. Berikut adalah general zoning, kemudian ada kelompok aktivitas, kemudian ada sirkulasi manusia. Kemudian di konsep klien perlu meja kursi untuk bekerja, kitchen set yang memadai, storage yang cukup, manfaatkan ruang semaksimal mungkin, dan ruangan mudah dibersihkan. Kemudian memasuki bagian form, dan ada site, itu denah dari tempat apartemen, dan ada lingkungan sekitar. Di data fisik, alamat berada di Jalan 3 Negeri nomor 14 Keramat RT 2 RW 2 Lawen Surakarta. Dan orientasi bangunan menghadap ke arah selatan, cenderungan arah mata angin yaitu ke arah utara. Bangunan lingkungan sekitar berupa pemukiman penduduk dan toko-toko. Bangunan di sekitar lokasi mayoritas dikelilingi tembok yang tinggi karena lokasi bangunan berada di Kampung Batik Laweyan. Kemudian lokasi bangunan berada di samping jalan yang langsung mengarah ke jalan raya. Jalan di sekitar lokasi bangunan merupakan jalan perkampungan yang hanya muat 2 buah mobil, bahkan hanya muat 1 buah mobil di beberapa titik. Dan data non-fisik, karakteristik masyarakat sekitar, yaitu dalam aspek ekonomi, masyarakat sekitar bisa dibilang berkecukupan. Dalam aspek sosial, masyarakat sekitar kurang saling berinteraksi karena rumah-rumah di sekitar lokasi dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Dalam aspek budaya, di lingkungan ini masih melestarikan budaya batik dengan masih adanya pabrik-pabrik batik rumahan, workshop batik, dan lain-lain. Dalam aspek agama, sebagian besar masyarakat sekitar menganut agama Islam. Di sekitar lokasi bangunan terdapat banyak masjid, salah satunya adalah masjid pertama di Solo. Dan ada sirkulasi cahaya alami, yaitu dari arah jendela dan sliding door. Dan ada sirkulasi udara, itu dari jendela yang dapat dibuka, kemudian sliding door. Dan untuk exhaustnya itu ada di kamar mandi. Dan berikut adalah data existing. Dan untuk konsep klien, bentuk-bentuk yang sederhana dan praktis, maksimalkan penggunaan cahaya alami, dan mengoptimalkan sirkulasi udara dengan baik. Dan memasuki bagian ekonomi, penghasilan klien per bulan yaitu 10 juta rupiah. Budget untuk pembangunan inovasi yaitu 80 juta rupiah. Dan biaya operasional apartemen 400.000.
termasuk IPL, sinking fund, laundry, dan 500.000 untuk listrik dan air. Kemudian biaya unit beli apartemen adalah 300 juta. Kemudian dari konsep klien 30% digunakan untuk furniture loss. Kemudian untuk bagian time tidak ada. Kemudian masuki bagian kebutuhan atau needs. Dari function ada aktivitas mandi, kriteria ruang yaitu memperhatikan sirkulasi udara pada kamar mandi dengan menggunakan exhaust fan dan menerapkan fitur water heater. Dan aktivitas masak, pencahayaan yang baik pada kitchen set, menggunakan cooker hood untuk menanggulangi asap yang ditimbulkan dalam kegiatan masak. Dan aktivitas bekerja, pencahayaan yang optimal, aktivitas bersantai, memperhatikan syarat kenyamanan, dan aktivitas beristirahat, memperhatikan suhu ruangan, memperhatikan ambience yang nyaman. Kemudian dari kebutuhan furnitur khusus untuk tidur, ada tempat tidur, kemudian ada meja dan kursi, kitchen set, meja makan, kursi makan, coffee table dan kursi, lemari built-in. Kemudian dari kebutuhan pencahayaan yaitu di aktivitas tidur memerlukan lampu nakas, di aktivitas kerja memerlukan stand lighting, dalam masak memerlukan downlight pada kabinet atas kitchen set. Kemudian ada syarat-syarat kenyamanan yaitu adanya ruang gerak untuk berpindah ke area satu ke area lainnya. Kemudian bangun suasana bersih, nyaman dan tenang, ada sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Kemudian syarat-syarat penghawaan, memiliki bukaan yang cukup untuk masuknya udara, memperhatikan orientasi jendela terhadap matahari, menggunakan exhaust pada kamar mandi dan AC pada ruang tengah. Kemudian penggunaan cooker hood pada dapur. Kemudian syarat-syarat akustikal, menggunakan ceiling akustik dan pintu dan jendela rapat. Kriteria keamanan ruang yaitu menggunakan keamanan khusus tambahan pada pintu masuk, menggunakan kamera pengawasan, dan fitur penutup pintu otomatis. Dan kriteria kesehatan, menerapkan material yang aman bagi kesehatan dan mudah dibersihkan, menerapkan desain yang tidak menyimpan debu dan kotoran, dan menyediakan kaset di setiap pintu, menyediakan tempat sampah di kamar mandi dan di dapur. Dan kriteria keselamatan itu elemen interior, menggunakan material yang tidak membahayakan, menerapkan bentuk-bentuk yang tidak membahayakan, menggunakan fitur keselamatan dalam ruang yaitu sensor gas, fire detector, dan fire suppression. Kemudian disediakan aparat pada lorong apartemen, disediakannya fire alarm sistem di lorong apartemen, dan diterapkannya fire exit hardware. Dan pada problem penggabungan area atau ruang untuk memenuhi aktivitas yang banyak, perlunya efisiensi yang tinggi pada penggunaan furnitur di ruangan yang terbatas, penempatan area atau ruang dengan efisiensi agar sirkulasi manusia luasa dalam beraktivitas, dan perlunya pencahayaan yang baik pada aktivitas-aktivitas tertentu, penggabungan beberapa furnitur untuk menunjang banyaknya aktivitas. Dan pada form itu ada aktivitas tidur, kemudian ruang kamar mandi, luas ruangan itu 340 x 300 meter cm. Kemudian aktivitas mandi dan buang air, kemudian ruang kamar mandi, luas ruang 170 x 230 cm. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah yaitu ruang kerja, luas ruangan 140 x 100 cm. Kemudian aktivitas masak dan makan, dan ruang dapur dan meja makan yaitu luas ruang 170 x 230 cm. Kemudian untuk aktivitas bersantai, kemudian balkon itu luas ruangan 200 x 100 cm. Berikut referensi bacaan saya. Kemudian adalah blocking. Untuk geometris diutamakan untuk efisiensi ruang, pemilihan warna berdasarkan warna kesukaan klien, dan perabot elektronik dengan tampilan senada. Dan bagian problem, view pada balkon perlu dimanfaatkan, privasi visual dan akustik ruangan diprioritaskan, pencahayaan alami perlu dimanfaatkan, dan sirkulasi udara alami perlu diperhatikan. Dan bagian ekonomi, pemilihan fitur lampu yang hemat
listrik, pengaturan sistem dan fitur elektrikal yang menghemat listrik. Masuk pada bagian problem solving, itu nomor problem pertama itu penempatan area ruang dengan efisien agar sirkulasi manusia leluasa dalam beraktivitas. Itu solusinya untuk memenuhi efisiensi area atau ruang, maka harus maksimalkan penempatan area atau ruang pada ruang apartemen yang terbatas. Contoh penerapannya seperti menggabungkan beberapa area atau ruang. Kemudian pada bagian problem kedua, penggabungan area ruang atau memenuhi aktivitas yang banyak. Itu solusinya banyak area atau ruang digabung dalam desain apartemen ini untuk memenuhi aktivitas yang banyak seperti area tidur, area kerja, area berpakaian, area dapur, dan area makan. Kemudian bagian problem ketiga, perlunya efisiensi yang tinggi pada penggunaan furnitur di ruang yang terbatas. Solusinya untuk memenuhi efisiensi furnitur pada ruang, maka menggunakan ukuran minimal untuk dimensi furniturnya. Kemudian problem nomor 4, penggabungan beberapa furnitur untuk menunjang banyaknya aktivitas. Solusinya untuk menunjang banyaknya aktivitas, maka melakukan penggabungan beberapa furnitur seperti meja makan sekaligus meja makeup dan kitchen set sekaligus tempat. Ya maaf, untuk solusi nomor 4 itu belum direvisi. Itu perbaikannya itu contoh penggabungan beberapa furnitur yaitu seperti dalam kursi meja TV yaitu tergabung dengan storage, kemudian rak sepatu, dan bergabung dengan meja makan. Kemudian problem nomor 5 yaitu perlunya pencahayaan yang baik pada aktivitas-aktivitas tertentu. Solusinya beberapa aktivitas memerlukan pencahayaan yang baik untuk menunjang aktivitas tersebut seperti standing lamp pada meja kerja dan downlight serta LED strip pada bagian bawah kabinet atas kitchen set. Dan nomor 6, pencahayaan alami perlu dimanfaatkan. Karena kalian menginginkan ruangan yang terang, maka menerapkan bukan cahaya alami dengan jendela dan sliding door kaca untuk mendukung pencahayaan di pagi hingga sore hari serta untuk menghemat energi listrik. Kemudian sirkulasi udara alami perlu diperhatikan, itu menerapkan model jendela geser dan sliding door pada balkon yang posisinya menghadap di sisi selatan untuk mendapatkan intake udara alami. Pada kitchen set juga diberikan cooker hood untuk menyerap asap yang ditimbulkan akibat proses masak. Kemudian pada kamar mandi diberikan exhaust fan untuk menyerap uap air dan agar ruangan tidak pengap. Kemudian privasi visual perlu diperhatikan. Penggunaan PVC blind pada jendela dan curtain pada sliding door untuk menjaga privasi visual klien. Kemudian view pada balkon perlu dimanfaatkan. Pada area balkon menghadap ke arah selatan, di mana menghadap langsung ke area kampung batik Laweyan. Maka dari itu, untuk memanfaatkan view pada balkon dengan menerapkan sliding door dan balkon yang menggunakan bahan kaca temper. Berikut merupakan blocking. Kemudian ada alternatif layout 1 dan ada alternatif layout 2. Kemudian memasuki unsur pembentuk ruang. Konsep umum menciptakan kesan ruang yang luas, nyaman, bersih, terang, sejuk melalui pemilihan warna dan bahan yang sesuai dengan karakter dan fungsi ruang. Pada lantai pada ruang kamar mandi, kriteria memberikan kesan luas, tidak licin, mudah dibersihkan, perawatan mudah, yaitu material menggunakan material keramik granit. Kemudian untuk spesifikasinya, merek Indoglass ukuran 60x60 cm, warna dasar abu-abu, dan seri Gruyere Mythica Tile. Dan pada ruang dapur, kriterianya yaitu memberi kesan luas, mendistribusikan cahaya, mudah dibersihkan, dan perawatan mudah. Materialnya yaitu granit, spesifikasinya merek Indoglass ukuran 80x80, motif marmer, kemudian seri Gruyere Carrara Tile. Dan pada ruang tidur yaitu kriteria sama, materialnya juga granit, dan untuk spesifikasinya sama. Kemudian pada ruang kerja, pada balkon dan makan yaitu sama semua. Kemudian di bawah itu ada
contoh dari Grigio Mikitika Tile dan Grigio Carrara Tile. Dan pada dinding, pada ruang tidur, kriteria memberi kesan luas, mendistribusikan cahaya. Dan material yaitu cat dinding, spesifikasinya adalah Dulux Penthalate Silver Quill. Pada ruang makan, kriteria sama, material sama, dan spesifikasi sama. Pada ruang kerja dan balkon, kriteria, material, dan spesifikasinya juga sama. Dan pada ruang dapur, kriteria sama. Dan pada material ada tambahan pada bagian backsplash menggunakan keramik motif batu bata, yaitu dengan keramik putih ukuran 7x14 cm. Dan pada ruang kamar mandi itu kriteria sama. Kemudian pada material ada tambahan pada bagian sudut area shower menggunakan granit, yaitu dari merek Indoglass ukuran 60x60 cm, warna dasar abu-abu, menggunakan seri Grigio Mikitika Tile. Berikut adalah contoh warna dari Dulux Penthalate Silver Quill, dan berikut adalah contoh keramik putih motif abu-abu pada backsplash, dan berikut adalah contoh pada area shower, yaitu menggunakan dinding keramik. Kemudian masuk pada bagian plafon. Pada area kamar mandi, kriteria memberikan kesan luas, mendistribusikan cahaya, material menggunakan gypsum board, itu spesifikasi merek Elephant, itu seri standar plus TE 9 mm, spesifikasi ukuran 120x40 cm, dan finishing cat putih. Pada ruang tidur, kerja, makan, dapur, dan balkon, kriteria, material, dan spesifikasinya sama. Kemudian masuki pada bukaan. Konsep umum yaitu pintu dan jendela harus menjamin keamanan dan mudah dioperasionalkan, menjadi alternatif masuknya cahaya. Dan jendela dimaksimalkan sebagai jalan cahaya alami dan menyaring view atau pemandangan yang tidak diinginkan, serta melindungi privasi interior. Itu pada komponen. Itu ada pada pintu utama, kriteria kuat, sistem keamanan baik. Material itu material kusen dan pintu menggunakan kayu jati solid, finishing dengan cat duku putih. Dan sliding door balkon, kriteria kuat, ringan, sistem keamanan baik, kedap air, dan tahan cuaca. Material itu pada daun pintu aluminium, material kaca template glass 5 mm, material kusen aluminium. Kemudian pada material sliding rail yaitu aluminium, finishing cat besi putih. Dan pada sliding door kamar mandi WC, kriteria waterproof dan ringan, itu material daun pintu PVC. Kemudian material itu besi, finishing cat putih. Kemudian pada jendela geser, kriteria kuat, ringan, sistem keamanan baik, kedap air, dan tahan cuaca. Material yaitu pada material kusen aluminium, material kaca yaitu tempered glass 5 mm. Kemudian finishing cat besi putih. Berikut adalah ilustrasi dari sliding door, jendela, dan pintu utama. Kemudian memasuki pada unsur pengisi ruang. Itu konsep umum, furnitur dan peralatan mendukung aktivitas atau kegiatan, simple atau ringas, mudah dibersihkan dan mudah dioperasionalkan. Dan pada aksesoris ruang merupakan ekspresi identitas pemilik atau pengguna ruang. Pada furnitur, pada ruang tidur itu terdapat rangka tempat tidur custom, kayu jati finish cat duku putih, dan terdapat laci simpan di bawah ranjang. Dan ada nakas, material plywood finish sapel putih, terdapat laci. Kemudian lemari pakaian built-in custom, material sama, kriteria storage yang cukup. Kemudian ada meja TV, material kayu jati finishing cat duku putih dan hitam. Pada laci finish apel motif kayu, kriteria terdapat laci dan wall panel TV. Kemudian ada rak sepatu custom, material kayu jati finish cat duku putih dan hitam. Kemudian pada ruang kerja ada meja kerja custom, material alas yaitu multiplex finish apel motif kayu, material rangka yaitu besi hollow finish cat besi hitam doff. Kemudian pada kursi kerja yaitu material besi kain plastik dan kriteria ergonomis. Kemudian pada ruang makan terdapat meja makan custom, material alas multiplex finish apel motif kayu, material langka yaitu
besi holo finish cat besi hitam doff. Dan kursi makan bukan material kayu dan plastik, kriterianya nyaman. Dan pada dapur terdapat kabinet atas kulkas motif material plywood finish HPL putih. Kemudian ada kabinet atas kitchen set material sama, kriteria terdapat cooker hood. Kemudian kabinet bawah kitchen set material sama. Kemudian pada material top table menggunakan marmer statuario, kriteria terdapat sink dan kompor listrik. Pada kamar mandi terdapat rak gantung material multiplex finish HPL motif kayu, dan terdapat rak wastafel yaitu terdiri dari marmer statuario dan kayu jati finish cat duku hitam. Berikut adalah ilustrasi dari furnitur. Kemudian memasuki aksesoris interior, itu pada ruang tidur terdapat cermin kayu finish cat duku hitam, kriteria full badan. Dan pada lampu tidur terbuat dari besi, tanaman hias itu pot plastik dan pot keramik. Kemudian bantal IKEA dan selimut IKEA dan buah panel TV dari bahan plywood lapis 5 cm finish HPL motif kayu, kriteria terdapat LED strip di sebaliknya. Dan di ruang makan terdapat lampu gantung merek Lux Chambra seri Cappuccino material besi. Dan di ruang kerja terdapat lampu meja merek IKEA seri Tisdak material besi finishing hitam doff. Terdapat artikulasi. Kemudian pada dapur terdapat tanaman hias dengan pot plastik. Kemudian pada kamar mandi terdapat cermin kaca, terdapat LED strip di balik cermin, dan ada tanaman hias. Masuki sistem tata kondisi. Pada pencahayaan, memaksimalkan pencahayaan alami pada siang hari melalui jendela dan sliding door. Pencahayaan buatan menggunakan lampu hemat energi. Pada buah panel TV terdapat LED strip warm white yang memberi ambient light dengan kesan menenangkan dan mewah. Sinar matahari langsung jika sinar matahari langsung terlalu terik, terdapat roller blind dan curtain untuk mengurangi cahaya terik matahari. Dan pada penghawaan, suhu di kota Solo relatif panas pada siang hari sehingga memerlukan pendingin ruangan berupa AC split, dan mengoptimalkan cahaya alami ketika sedang tidak menggunakan AC melalui jendela dan sliding door balkon. Kemudian akustik interior, bahan khusus akustik tidak digunakan, tapi material pada permukaan pemantul suara direduksi dengan menggunakan dinding pasangan batu bata merah tidak cukup untuk menghalau suara dari luar ruangan. Pada bukaan seperti jendela dan pintu menggunakan durasil karet guna mencegah suara keluar ruangan. Kemudian pada sistem keamanan menggunakan sistem keamanan setempat seperti kunci pintu, slot, lubang intai, dan penutup pintu otomatis. Dan pada sistem keselamatan menggunakan sistem keselamatan otomatis berbasis sensor seperti smoke detector, itu ada sprinkle, apar, dan terdapat di lorong apartemen. Kemudian pada konsep estetika yaitu pengolahan bentuk, menerapkan bentuk-bentuk geometris sederhana agar memberi kesan simpel, dan komposisi warna, menggunakan komposisi warna monokrom dan natural, kemudian menerapkan satu warna dominan sebagai penyatu elemen visual. Pada beberapa furnitur menggunakan jenis finishing yang sama yaitu HPL Taco TH325H brown craft wood untuk memberi kesan senada. Kemudian pada focal point atau center of interest, area display TV menjadi center of interest di ruang tengah, sedangkan di ruang lain yang tertutup secara visual memiliki center interest tersendiri, yakni area cermin atau wastafel pada ruang kamar mandi. Berikut adalah ilustrasinya. Kemudian pada ritme, penataan keramik pada backsplash dengan pola batu bata menampilkan ritme yang teratur. Berikut merupakan Denai 16
Kemudian ada denah furnitur, kemudian ada floor plan, kemudian ceiling plan, kemudian ada electrical plan, kemudian ada potongan AA, kemudian ada potongan BB, kemudian ada potongan CC, kemudian ada potongan DD, berikut merupakan aksonometri. Yang berikut adalah perspektif ruangan. Berikut adalah daftar furni. Ada meja kerja dimensi 125 x 50 x 70, material plywood finish HPL Taco dan besi holo 2 cm. Dan ada kursi kerja ukuran 60 x 60 x 94. Ada floating side table dimensi 45 x 35 x 19, material plywood finish cat duku putih. Dan ada rangka kasur dimensi 100 x 200 x 25, material kayu jati finish cat duku putih dan plywood finish cat duku putih. Dan ada lemari built-in dimensi 170 x 60 x 290, material plywood finish HPL Taco putih. Dan ada meja TV, rak sepatu dan meja makan dimensi 245 x 50 x 70, material kayu jati finish cat duku hitam putih dan plywood finish HPL Taco TH325H brown craftwood. Dan ada kursi makan dimensi 50 x 45 x 80, material plastik polypropylen dan beechwood merek Informa Desisir. Dan ada kabinet atas kulkas dimensi 60 x 73 x 77, material plywood finish HPL Taco putih. Kemudian ada kabinet kitchen set bawah dimensi 145 x 60 x 90, material plywood finish HPL Taco putih dan marmer Satuario finish glossy. Dan ada kabinet atas kitchen set dimensi 142 x 38 x 95, material plywood finish HPL Taco putih. Kemudian ada rak gantung wastafel dimensi 90 x 60 x 35, material marmer Satuario finish glossy dan kayu jati finish cat duku hitam. Kemudian ada floating shelf dimensi 30 x 95 x 3 cm, material plywood finish HPL Taco TH325H brown craftwood. Ya, berikut merupakan tampak proyeksi dari furni meja TV. Ada tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan tampak potongan. Berikut merupakan tampak potongannya. Kemudian ada proyeksi floating side table, kemudian tampak potongannya. Kemudian ada detail kusen pintu utama,
Dan ada detail potongan plafon, dan ada detail potongan lantai. Yang berikut merupakan material and color scheme. Itu di sini menggunakan komposisi warna netral untuk memberi kesan minimalis, tenang, nyaman, dan hangat. Di sini sudah terdapat kode-kode, yaitu pada nomor 1 merupakan keramik granit seri Grigio Miticatel merek Indogres. Kemudian nomor 2 yaitu pada wall panel menggunakan kayu jati finish cat nomor 2 adalah meja TV, yaitu menggunakan material kayu jati finish cat duka putih. Pada nomor 3 pada wall panel yaitu menggunakan finishing ngepel tako seri TH325H brown craftwood. Pada nomor 4 yaitu cat dinding menggunakan finishing Dulux Pentalite silver quill. Pada nomor 5 menggunakan kaca yaitu tempered glass. Nomor 6 menggunakan kain tirai gulung 81% polyester dan 19% nilon. Dan pada nomor 7 yaitu menggunakan material plywood finish HPL Taco TH325H. Kemudian pada nomor 8 yaitu menggunakan kain gorden 100% polyester. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.